Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok dari kelas 12 4B01 yang akan mempresentasikan tentang pengelolaan citra digital. Tema yang kita ambil adalah aplikasi kompresi lossless citra digital yang akan kita terapkan dalam metode pemrograman MATLAB. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Debbie Hermawan, kemudian ada Rival Fauzi, selanjutnya ada Barep Soli, ada Ama Ashari, kemudian ada Rinar, ada Wahyu, ada Rizky, dan ada Bang Irwan. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu citra digital. Citra secara harfiah berarti image. Image adalah gambar pada bidang 2 dimensi. Kalau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus atau kontinu dari intensitas cahaya pada bidang 2 dimensi. Kemudian citra sendiri merupakan sumber cahaya menerangi objek. Objek memantulkan kembali sebagai sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya tersebut ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya mata manusia, kamera, scanner, dan lain sebagainya. Di citra, sebagai keluaran suatu sistem perekaman citra dapat bersifat, yang pertama ada optik berupa foto, yang kedua analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, yang ketiga digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Tujuan citra sendiri yaitu memperbaiki kualitas gambar dilihat dari aspek radiometrik, yaitu peningkatan kontras, transformasi warna, restorasi citra. Kemudian ada aspek geometrik rotasi, yaitu translasi skala transformasi geometrik. Kemudian yang kedua, melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek untuk pengenalan objek yang terdapat pada citra. Yang ketiga, melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan waktu proses data. Ya, kemudian pemampatan citra atau yang biasa disebut dengan kompresi citra, image compression, bertujuan meminimalisir atau meminimalkan kebutuhan memori untuk merepresentasikan citra digital. Prinsip umumnya mengurangi duplikasi data dalam citra sehingga memori yang dibutuhkan lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rival Fauji. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya di awal oleh Awan Debi. Ya, selanjutnya yaitu aplikasi kompresi itu menggunakan metode lossless. Metode lossless adalah selalu menghasilkan cita hasil pemantapan yang tepat sama dengan cita yang semula. Contohnya metode Huffman. 2. Metode Lossly menghasilkan citra hasil pematahan yang hampir sama dengan citra semula. Penelitian metode lossless ada yaitu metode pematahan Huffman. 1. Urutkan nilai keabuan berdasarkan frekuensi kemunculannya. 2. Gabung dua pohon yang frekuensi kemunculannya paling kecil. 3. Ulangi dua langkah di atas sampai tersisa satu pohon biner. 4. Beri label 0 untuk pohon sisi kiri dan 1 untuk pohon sisi kanan. 5. Telusuri barisan label sisi dari akar ke daun yang menyatakan kode Huffman. Kemudian analisis data. 1. Faktor yang mempengaruhi pengiriman data saluran komunikasi seperti mengirim gambar akan sangat lama jika file yang digunakan sangat besar, seperti download, kirim email, dan lain-lain. Akan membutuhkan bandwidth yang besar sesuai dengan ukuran file yang dikirim. Kedua,
Dalam penyimpanan, komputer pun akan memakan memori data yang banyak karena data yang disimpan sangat besar jika tidak dikompresi filenya. Ketiga, ada banyak algoritme berbeda yang dirancang dengan mempertimbangkan jenis data tertentu atau dengan asumsi spesifik tentang jenis redundansi apa yang bukan terdapat pada data yang tidak dikompresi. Oke, eh, saya akan melanjutkan dari Iqbal Fauzi tentang aplikasi MATLAB. MATLAB merupakan kependekan dari Matrix Laboratory. Dikarenakan setiap data pada MATLAB menggunakan dasar matriks. MATLAB adalah bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MATLAB. Salah satu kelebihannya yang paling populer adalah kemampuan membuat grafik dengan visualisasi terbaik. MATLAB mempunyai banyak tools yang dapat membantu berbagai disiplin ilmu. Ini merupakan salah satu penyebab industri menggunakan MATLAB. Selain itu, MATLAB mempunyai library yang sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan matematika, seperti membuat simulasi fungsi, pemodelan matematika, dan perancangan GUI. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari GUI aplikasi. Yang pertama itu ada data informasi kelompok, data citra asli hasil kompresi, pemrosesan kompresi citra, meliputi pengambilan data, penghitungan kompresi citra. Nah, di bagian ini kita bisa melihat diagram Unified Modeling Language, atau bisa disingkat UML. Ini merupakan proses-proses dari aplikasi yang akan dibuat berdasarkan kompresi yang akan kita buat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan sama teman yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sari akan melanjutkan materi lanjutan dari teman saya tadi, Barab Solidayat. Di sini ada cara kerja dari aplikasi kita. Yang pertama itu langkah awal saya akan running program untuk menjalankan aplikasi kelas kompresi citra yang kita buat. Untuk yang kedua, untuk mengetahui nama anggota kelompok atau name, pilih pop-up pada menu. Berikut cara kerja atau source code dari aplikasi yang kita buat. Di sini ada value, ada if, kemudian perintah di atas memungkinkan ketika memilih dari daftar pop-up menu, maka akan menampilkan gambar yang telah disimpan pada area access dan name pada edit text. Tiga, untuk memulai kompresi dapat menekan atau menekan tombol button untuk membuka file dari citra asli. Berikut ada source code-nya. Bisa dilihat di sini ada file path untuk select menu, select foto, dan handle image, handle file info, with data. Berikut ada perintah-perintah dari source code-nya memungkinkan pembuka atau file penyimpanan untuk menampilkan gambar atau informasi. Yang keempat, kemudian bisa dipilih kompresi untuk memulai kompresi citra.
adalah source code-nya memanggil variabel image dan file info yang ada di lokasi handle image proses kompres terhadap citra asli atau image.com. Source code selanjutnya adalah menyimpan file citra atau menyimpan file hasil citra. Berikut ada source dalam satuan kilobyte. Nah, source code lanjutannya ada menyimpan variabel image atau com, file info com pada lokasi handle lokasi. Perintahnya akan memproses citra asli melakukan transportasi citra dengan menggunakan algoritma dengan menampilkan citra hasil kompresi. Selamat malam semuanya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan rekan saya sebelumnya, yaitu menghitung kompresi bias pilih hitung. Berikut adalah source kodenya. Perintah ini memungkinkan untuk menghitung PSNR dan MSE serta presentasi hasil citra kompresi. Apa itu MSE dan PSNR? PSNR adalah Peak Signal to Noise Ratio, adalah perbandingan antara nilai maksimum dan sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. PSNR biasanya diukur dalam satuan desibel atau sering disebut dengan dB. PSNR juga digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas citra cover sebelum dan sesudah disisipkan pesan. Untuk menentukan PSNR terlebih dahulu harus ditentukan nilai MSE, mean square error. MSE adalah nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli dengan citra manipulasi. Dalam kasus steganografi, MSE adalah nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli atau cover image dengan citra hasil penyisipan stego image. Berikut rumus perhitungan PNSR. Nilai PSNR yang lebih tinggi menyiratkan kemiripan dengan yang lebih antara hasil rekonstruksi dan gambar asli. Sedangkan rumus menghitung MSE, di mana MSE dinyatakan sebagai mean square error yang didefinisikan sebagai berikut. Di mana X dan Y adalah koordinat dari gambar, M dan N adalah dimensi dari gambar XY, menyatakan stego image, dan CXY menyatakan cover image. CMX kuadrat memiliki nilai maksimum dalam gambar, yaitu nilai maksimum dari nilai piksel adalah 255 dan minimum adalah 1, sebagai contoh berikut. Dan inilah hasil kompresi citra kami. Bisa dilihat dari data 1 dan data 2, data 3, dan data 4, data 5, dan data 6. Di sini kami menggunakan 6 data citra. 6 data yang berbeda baik ukuran file citra maupun informasi citra yang ada. Dan bisa dilihat dari tabel uji cobanya, data dari data 1, data 2, sampai data 6, nilai tertinggi dan nilai terendahnya.
Dari hasil di atas dapat kita lihat dari tabel hasil uji coba ini bahwa rata-rata data dapat dikompres sebesar 24,2369%. Dan nilai tertinggi PSNR 38,2367. Dan nilai terendahnya sebesar 19,3067%. PSNR sering dinyatakan dalam skala logaritmik dalam desibel atau dB. Nilai PSNR jatuh di bawah 30 dB mengindikasikan kualitas yang relatif rendah, dan di mana distorsi yang dikarenakan penyisip image yang tinggi berada pada nilai 40 dB dan di atasnya. Berarti data ini menyatakan bahwa distorsi yang dikarenakan penyisipan terlihat jelas. Nah, itulah dari hasil kelompok kami. Sekian dan terima kasih.